Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Asri Mandar SPDI, mahasiswa PPG Transformasi Kemenak BEK 4 tahun 2025 di LPTK UIN AM Sengaji Ambon dengan NIM 25031011140. Pada hari ini tanggal 14 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja PPG Transformasi Kemenak BEK 4 tahun 2025 pada sekolah Miss Al-Hilal Tawolok dengan mata pelajaran SKI dengan materi ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, guru mau tanya kabar. Apakah kalian sehat-sehat saja? Ya, Alhamdulillah sehat saja. Kasih rapi kelas ya. Sekarang kita mau belajar ini. Sebelum belajar kita harus berdoa dulu toh. Jadi berdoa selesai baru kita masuk materi. Oke, kita kelas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan ma'mulan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan maqbulan. Sadaqallahul azim. Kita absen dulu ya. Fatihah. Sami. Abizal. Samsudin. Abdul Munir. Abdul Rashid. Ada Pak. Muhammad Yusuf. Hadir Pak. Semua hadir kah? Ya. Muhammad Irfan. Hadir Pak. Rizal. Balid. Rifandi. Oke. Semua hadir. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini semua hadir. Oke, anak-anak perhatikan tujuan pembelajaran.
atau menceritakan ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dua, mengidentifikasi ketabahan para sahabat seperti Bilal bin Rabah dan keluarga Yasir. Tiga, menunjukkan sikap sabar dan teguh pendirian dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk meneladani sifat Nabi. Jadi di sini kira-kira ada yang pernahkah ada yang dapat ejek ketika melakukan kebaikan? Oh gitu. Setiap melakukan kebaikan itu pasti ada orang sebagian tidak suka. Ya, oke, perhatikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, Bilal bin Rabah al-Habsyi radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mulia. Beliau radhiyallahu anhu adalah seorang budak yang sangat terkenal dalam sejarah Islam karena kisahnya yang sangat menarik mempertahankan akidah Islam. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kisah perjuangannya dalam mempertahankan imannya sangat menyayat hati kita semua. Beliau harus rela menerima siksaan demi siksaan dan disajikan agar ia mau meninggalkan agama Islam yang sudah diyakininya. Namun, beliau sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Lantas, bagaimanakah kisah perjuangan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dalam mempertahankan akidahnya di tengah siksaan yang diberikan kaum kafir Quraisy kepadanya? Berikut ini kisahnya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu hidup sebagai salah seorang budak Bani Jumah, kabilah Arab yang berdomisili di Mekah. Ibunya merupakan budak perempuan mereka. Ketika itu, Bilal radhiyallahu anhu sering mendengar nama Muhammad disebut oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemimpin Bani Jumah, saat berbincang-bincang dengan kawan-kawan dan orang-orang terpemuka kabilahnya. Mereka membicarakan Rasulullah ini dengan penuh kemurkaan dan kebencian. Kendati demikian, mereka tidak mengingkari sifat amanah dan keberaniannya. Mereka juga tidak mengingkari keluhuran akhlaknya, kejujuran tutur katanya, dan kejernihan akalnya. Pembicaraan tersebut didengarkan Bilal dengan seksama, hingga dari dalam lubuk hatinya terbesit keyakinan bahwa apa yang diserukan laki-laki itu adalah kebenaran. Bahwasanya dia ibarat tali penyelamat yang Allah ulurkan kepada umat manusia, tidak lain untuk mengeluarkan mereka dari lumpur perilaku jahiliyah menuju cahaya tauhid demi menggapai surga Ar-Rahman. Bilal radhiyallahu anhu pun menjawab seruan kebenaran ini, melapangkan jiwa untuk menyambut mentari Islam yang diterbitkan sang Nabi dari rohnya. Kemudian dia menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, lantas mendeklarasikan keislamannya. Seketika itu juga dia merasa seakan-akan dirinya baru dilahirkan. Dalam waktu singkat, kabar keislaman Bilal radhiyallahu anhu tersebar luas, dan orang-orang yang akalnya telah dihasut syaitan saat mengetahui kabar tersebut segera menyiksa Bilal radhiyallahu anhu. Mereka tidak peduli apa-apa lagi terhadap dirinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan, ada 7 orang yang pertama kali menyerukan Islam secara terang-terangan: Rasulullah, Abu Bakar, Ammar dan ibunya, Sumayyah, Syuhaib, Bilal, dan Mikdad. Rasulullah dilindungi oleh Allah melalui pamannya, dan Abu Bakar dilindunginya melalui kaumnya. Adapun yang lain tidak memiliki pelindung, sehingga disiksa kaum musyrikin Mekah. Tubuh mereka dipakaikan baju-baju besi saat dijemur di terik matahari. Setiap siksaan yang diamankan telah ditimpakan atas mereka, terkecuali Bilal.
karena dianggap terlalu hina untuk dipermainkan. Ditambah ketidakpedulian kaumnya, ia diserahkan kepada anak-anak. Dalam keadaan terikat, Muslim berkulit hitam ini diseret dari kampung ke kampung. Dan selama itu terdengar ucapan liriknya, Ahad, Ahad. Ibnu Ishaq menganggap muslimin yang lemah. Orang-orang Quraisy memusuhi siapa saja yang masuk Islam, yang mengikuti ajaran Rasulullah. Setiap kabilah menyiksa muslimin dari kalangan sendiri, mengurung dan memukul mereka, membiarkan mereka kelaparan dan kehausan, atau menjemur mereka di padang pasir Mekah. Kaum lemah itu dipaksa untuk meninggalkan agama baru ini. Di antara mereka ada yang berpaling karena kerasnya siksaan yang ditimpakan. Ada juga yang bersikukuh pada pendiriannya, dan mereka dilindungi oleh Allah dari berbagai siksa. Bilal, Maula Abu Bakar, terlahir di kalangan Bani Jumah. Ayahnya bernama Rabah, dan ibunya bernama Hamamah. Wanita yang jujur dalam keislamannya dan bersih hatinya. Umayyah bin Khalaf bin Wahab bin Hudzafah bin Jumah menyeret Bilal saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Punggung budak yang diketahui telah berislam ini ditempelkan di padang pasir kota Mekah. Dalam keadaan terlentang, lalu pada dadanya ditimpakan batu besar. Demi Allah, kamu tetap seperti itu sampai mati, kecuali kamu bersedia mengingkari ajaran Muhammad serta kembali menyembah Lata dan Uzza, seru majikan Bilal. Meskipun disiksa sedemikian rupa, Bilal radhiyallahu anhu tetap mengucapkan Ahad, Ahad. Dengan gigih dia mempertahankan keimanannya kepada Allah. Laki-laki ini tidak peduli dengan azab yang ditimpakan, padahal dia memberi keringanan bagi kaum mukmin ketika itu untuk mengucapkan kalimat kufur selama hati keimanan tetap melekat dalam sanubari. Keringanannya tersebut diberlakukan agar setiap muslim selamat dari siksaan orang-orang jahat. Akan tetapi, Bilal tidak senang apabila musuh memolok-molok agama dan para penganut Islam. Seakan dia hendak menyampaikan pesan kepada alam semesta bahwa keimanan mukmin sejati tidak dapat digoyahkan meski seluruh makhluk di dunia bersatu mengesahkannya. Sebab orang beriman memiliki keyakinan sebesar gunung yang kukuh mengakar hingga ke hati, dan Allah lah yang menguatkannya. Kemudian suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Bilal sedang disiksa di padang pasir Mekah. Merasa nyawanya tidak berharga di sisi Allah. Dia terus mengulang-ulang seruan yang kekal ini, Ahad, Ahad. Seketika itu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu pulang dan membawa harta yang banyak. Tujuannya satu, membeli budak-budak yang diketahui telah memeluk Islam untuk dimerdekakan. Dia khawatir mereka terfitnah karenanya sehingga meninggalkan agama ini. Al-Qurasani mengemukakan, Ibnu Musayyib menyebut-nyebut Bilal ketika bersama, seorang yang bersemangat dalam menjalankan agamanya, yang tegar meskipun disiksa di jalan Allah. Tatkala melihatnya disiksa, Nabi mengatakan, andai kita memiliki harta, niscaya dia akan kita beli. Setelah katong nonton video tadi itu, kira-kira di pikiran kita itu ada pertanyaan kasih. Ada pertanyaan kasih tentang Bilal bin Rabah yang dapat siksa, ditindih dengan batu, dicambuk. Ada pertanyaan kasih? Yang ada? Oke. Andai kata kalau katong begitu, itu bagaimana lagi? Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Nabi yang memang luar biasa keimanannya. Walaupun disiksa, dicambuk, tapi dia tetap bersabar untuk memeluk agama Islam. Jadi, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat yang memang luar biasa keimanannya, walaupun majikannya menyiksa dia. Dia bawa dia ke padang pasir yang panas, dia kasih tidur baru, kasih tindih yang batu lain. Tetapi apa yang dia bilang? Ahad, Ahad. Jadi dia yang pernah goyang keimanannya, walaupun disiksa dengan siksaan yang pedis itu. Orang yang pertama masuk Islam itu salah satunya adalah Bilal bin Rabah dan keluarganya. Ini kata jelaskan itu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya atau disebut dengan budak. Dulu itu dinikah karena
orang hidup susah lalu datang minta hidup di orang lain atau kerja di orang lain itu saya bilang ketong itu orang berbahaya. Jadi dia kerja di salah satu price yang itu Maya. Dia kerja di situ. Lalu tiba-tiba dia mendengar ada sekelompok menceritakan tentang orang Nabi Muhammad SAW. Dia berdakwah di tengah-tengah jalan di pasar-pasar, lalu ada orang lewat lalu dia cerita, ada Nabi Muhammad SAW dia membawakan ajaran baru itu Islam. Lalu ada sebagian itu dia tidak suka untuk dia berdakwah di sana. Lalu ada sekelompok dengan lalu sampaikan ke Bilal langsung tertarik lalu dia datang. Ternyata ajaran yang dibawakan oleh Muhammad SAW adalah damai yang benar, ajaran yang benar. Lalu dia masuk Islam. Masuk Islam ketika ketiganya dengan ternyata apa itu? Bikin dengan lalu dihukum, dicambuk, disiksa, akhirnya datanglah seorang khalifah itu Abu Bakar. Dia membayar dengan ikat uang. Jangan siksa dia, saya jadi dia. Dia bilang selamatkan dari kekuasaan. Jadi dia sudah menjadi seorang Islam. Dia pengikut dari Muhammad SAW. Dia menjadi seorang sahabat. Lalu di situ tugasnya adalah dia berdakwah, lalu di sholat dia yang bukan azan dan masuk ke keluarga Yasir. Dengar keluarga Yasir. Yasir adalah satu keluarga, istrinya, anaknya. Jadi mereka satu keluarga itu juga mengikuti ajaran dari Muhammad SAW. Termasuk Islam. Ketika dia masuk Islam, keluarga masuk Islam, itu katakanlah kepercayaan. Mau. Lalu disiksa juga, disiksa istrinya, disiksa suaminya, disiksa anaknya. Baru istrinya itu dalam keadaan hamil. Maya namanya. Maya itu hamil, lalu Abu Jahal itu dia siksa dia. Siksa dengan apa? Pukul, dicambuk, pitikan perutnya dengan tombak. Baru anak juga di dalam. Ya. Apa yang dia rasakan? Hanya apa? Mempertahankan keimanannya kepada Allah SWT. Hingga dia walaupun bisa dan ini harus dia tetap hidup dengan keimanannya. Bapaknya juga Yasir. Disiksa juga, dicambuk, dicambuk, tapi dia tetap mempertahankan keimanannya. Anaknya juga. Sekarang tadi kita konstruksi itu pas sudah jelaskan. Jadi sekarang bentuk kelompok diskusi. Masing-masing bentuk kelompok supaya nanti guru bagi PD setiap kelompok. Bentuk kelompok belum ini? Sudah? Bentuk sudah.
Sekarang tinggal baca itu ada yang nanti oke. Guru kasih waktu 15 menit ya. Baik. 15 menit. 15 menit. Sudah. Oke, waktu selesai. Mana yang sudah? Nah, kelompok 3 maju ke depan untuk presentasi. Kami berdiskusi bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki hati yang sangat mulia. Contohnya saat beliau pergi ke kota Taif dan dilempari batu sampai terluka. Beliau tidak mendoakan hal buruk untuk mereka,
Malah Nabi mendoakan agar orang-orang tersebut mendapat hidayah dari Allah. Ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi pendendam meskipun disakiti. Oke, kanan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 1. Hasil diskusi kami adalah Nabi Muhammad SAW selalu mengandalkan Allah dalam setiap kesulitan. Saat menghadapi ujian yang berat, Nabi Muhammad hanya berusaha tetapi juga rajin berdoa, meminta bantuan Allah. Beliau mengajarkan kita bahwa setelah kita berusaha sungguh-sungguh, kita harus berserah diri kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan pertolongan. Oke, terima kasih. Yang berikut kelompok 2. Menurut kelompok kami, Nabi Muhammad SAW selalu bersikap jujur meskipun dalam keadaan sulit atau sedang diuji. Beliau tetap menjalankan perintah Allah dengan jujur dan menjaga titipan orang lain dengan baik. Amanah karena kejujurannya itulah orang-orang tetap percaya kepada beliau meskipun mereka belum masuk Islam. Setelah diskusi selesai, Guru mau terangkan sedikit tentang poin-poin terpenting dalam materi yang bersama, yaitu sabar. Sabar toh? Kok bisa baca ini? Sabar. Sabar menghadapi orang tua kalau marah, sabar. Teman kalau marah, sabar. Kalau begini, ya, tak dari apa saja. Karena apa yang semua itu merupakan satu ibadah buat kita. Siapa berani sabar berarti Allah sayang. Siapa berani sabar dalam semua ancaman maupun hinaan berarti Allah sayang. Orang hina katong itu katong dapat pahala. Yang asalkan katong yang balas toh. Jadi katong harus ambil contoh dari kesabaran Rasul, ketabahan sahabat. Katong ambil contoh supaya katong terapkan hari-hari di rumah, toh? Supaya katong menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi insyaallah kita berharap supaya materi ini sudah ada manfaatnya sehingga kita menjadi orang yang baik di mata manusia, di mata Allah. Sehingga pun di dalam keadaan Islam. Bukan adanya. Dan selanjutnya waktu sudah mau selesai, harus apa dulu? Berdoa dulu waktu. Jadi biasanya ada yang pimpin doa ulang, berarti dia bertugas untuk pimpin doa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa tawasau bis sabr.